Perkenalkan, nama saya Septian Peterson Lalo, NIM 2001260, kelas 3D KBG. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Beton. Topik yang pertama adalah komponen dan peralatan unit produksi beton. Material penyusun beton secara umum, yang pertama, semen Portland. Semen adalah bahan pengikat hidrolis yang terbuat dari penggilingan halus dan gips. Bila dicampur air, didiamkan akan mengikat, mengeras, membatu, dan direndam di dalam air tidak larut. Yang kedua, agregat pasir dan kerikil. Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau beton. Yang ketiga, air. Air diperlukan dalam pembentukan semen yang berpengaruh terhadap sifat kemudahan pengerjaan adukan beton, workability, kekuatan, susut, dan keaweten beton. Yang keempat, admixtur. Bahan campuran tambahan adalah bahan yang bukan air, agregat, maupun semen yang ditambahkan di dalam campuran sesaat atau selama pencampuran. Peralatan produksi campuran beton semen, yang pertama, batching plant, yang kedua, free fall mixer, yang ketiga, pour mixer, yang terakhir, beton ready mix. Topik kedua ialah pemeriksaan kelayakan operasi instalasi pencampuran beton atau concrete batching plant. Pemeriksaan tahap 1. Pada pemeriksaan tahap ini, pemeriksaan dilaksanakan terhadap kondisi teknis semua bagian atau komponen peralatan, di mana peralatannya dalam keadaan tidak dihidupkan. Kondisi teknis dimaksud antara lain misalnya dinding silo sobek atau berlubang, aus, patah, pecah, ada bagian yang tidak lengkap atau sama sekali tidak ada, serta kerusakan-kerusakan lain sejenisnya. Topik 3 adalah peralatan pengangkut, penghantar, dan pengecoran beton. Contoh-contoh alat angkut yang pertama, gerobak dorong, pompa, bucket dan tower crane, ember, talang, truck mixer. Peralatan penghantar, corong, pipa besi, pompa beton, dan belt conveyor. Topik yang keempat adalah pengendalian mutu produksi campuran beton. Beton harus dibuat sehingga memenuhi 3 kriteria pokok. Yang pertama, kemudahan dalam pengerjaan, workability. 2, kekuatan. 3, durabilitas. Kemudahan dalam pengerjaan. Beton bisa dikatakan mudah dikerjakan jika mempunyai sekurang-kurangnya 3 sifat utama. Yang pertama, kompaktibilitas, kedua, mobilitas, dan ketiga, stabilitas. Yang berikut faktor yang mempengaruhi workabilitas. 1, jumlah air pencampur, 2, kandungan semen, 3, gradasi agregat, 4, bentuk butiran agregat, yang kelima, butiran maksimum agregat, yang terakhir, cara pemadatan dan alat pemadat. Metode SLAM. Uji SLAM merupakan suatu uji empiris atau metode yang digunakan untuk menentukan konsistensi atau kekakuan dari campuran beton segar. Uji SLAM dapat menunjukkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan air yang digunakan dalam pembuatan beton tersebut. Nilai SLAM ditentukan oleh besarnya penurunan adukan beton dalam SLAM setelah alat SLAM diangkat. Nilai SLAM yang dihasilkan jika lebih besar dari nilai SLAM rencana, maka adukan encer dan nilai workability akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika nilai SLAM lebih kecil dari nilai SLAM rencana, maka adukan kental dan nilai workability akan semakin rendah. SLAM adalah salah satu ukuran kekentalan adukan beton yang dinyatakan dalam milimeter dan ditentukan dengan alat kerucut Abram. Kekuatan atau strength. Kekuatan beton dipengaruhi oleh 4 bagian utama, yaitu
proporsi bahan-bahan penyusun beton dengan mutu bahan tertentu, derajat pemadatan, kondisi pada saat pengecoran dilaksanakan, dan yang terakhir perawatan. Faktor air semen. Nilai perbandingan air terhadap semen atau yang disebut faktor air semen mempunyai pengaruh yang kuat dan secara langsung terhadap kekuatan beton. Secara umum, diketahui bahwa semakin tinggi nilai Fas, semakin rendah mutu kekuatan beton. Namun demikian, nilai Fas yang semakin rendah tidak selalu berarti bahwa kekuatan beton akan semakin tinggi. Sekian video dari saya, terima kasih.